Ini dalam rangka kegiatan apa kita, Pak? Ini dalam kegiatan rangka kita mau melakukan orasi ini adalah untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai lembaga pemerhati anti korupsi di Lampung Utara khususnya. Dalam hal ini kami sengaja mau melakukan orasi ini untuk menyampaikan saran dan pendapat kami kepada pemerintah setempat, karena sudah berulang kali kami memberikan saran mau ketemu pun sulit. Nah, karena reaksi tidak mereka sikapi, tidak mereka tanggapi, maka akan terjadi aksi. Yang pertama menyangkut masalah Pemda Lampung Utara. Ini ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi. Pertama menyangkut masalah hancur leburnya seluruh pekerjaan jalan dan jembatan yang ada di Lampung Utara. Itu penyebabnya tidak lain karena kapasitas kendaraan yang melampaui jalan-jalan pedesaan pelosok desa sampai ke pelosok desa itu melebihi tonase daripada beban jalan yang kapasitasnya hanya kapasitas jalan kelas C, yang notabene hanya 10 sampai dengan 20 ton. Akan tetapi mobil yang melintas sampai 30 sampai dengan 50 ton. Hal inilah yang akan membuat lulu lantaknya seluruh pekerjaan dinas pekerjaan umum. Berapa triliun pun kita akan memberikan untuk memperbaiki jalan, sepanjang memang jalan tersebut tidak bisa diatur dengan sebenarnya kapasitas tonase kendaraan yang akan melampauinya, maka jalan tersebut akan hancur sebaik apapun. Karena kapasitas jalan kelas C akan dilalui oleh jalan kelas A. Sudah tidak mungkin, berapapun kita punya anggaran pasti hancur itulah. Jadi dalam hal ini saya meminta Bupati Lampung Utara, Sekda Lampung Utara untuk berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Lampung Utara untuk membuat perda tentang lalu lintas, tentang angkutan jalan yang menuju pedesaan. Dalam arti kata semua jalan menuju pedesaan harus diportal. Kalau tidak, maka percuma PU membangun dalam bentuk apapun. Sebaik apapun PU membangun pasti hancur itulah. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat jangan hanya menyalahkan, menganggap bahwa kualitas kuantitas daripada pembangunan dinas pekerjaan umum tidak sesuai standar. Yang pertama, itulah penyebabnya. Jadi jangan hanya mencarikan kambing hitam, tapi carikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Satu-satunya jalan, buatkan perda Lampung Utara tentang kendaraan yang melintasi jalan pedesaan, itu di portal kecuali mobil truk atau mobil puso yang memang membawa alat berat untuk pembangunan. Bang, terkait penetapan 6 anggota ASN Dinas PUPR terkait kasus jalan Kalibalangan Trimodadi. Apa tanggapan Abang sendiri? Kalau menurut saya begini, saya berharap itu pihak kejaksaan berpikir ulang, berpikir lebih jauh, mengingat daripada tahun 2019 itu adalah kepala dinasnya Pak Sabudin STMT yang memang jelas-jelas sudah tertangkap terkait masalah OTT karena dia menerima fee 20% sampai dengan 25%. Jadi otomatis dari sebelumnya memang dia sudah melakukan hal yang sama. Nah, jadi dalam hal ini ketika itu kami yang tidak mau ikut perintah daripada kepala dinas, kami diintervensi, kami diminta harus mengikuti apa petunjuk beliau. Di antaranya ketika suatu kami sedang melaksanakan satu pekerjaan, tiba-tiba pekerjaan tersebut sudah belum selesai tetapi dipaksakan beliau untuk ditandatangani kalau masih mau berada di Dinas PU Lampung Utara atau kalau tidak mau dipindah. Dan kami memberontak, itulah kami semua 29 pegawai ASN PU yang terbuang ketika itu sampai di ujung-ujung perbatasan. Salah satunya saya sendiri selaku korban daripada kekejaman daripada kepala dinas tersebut. Nah, jadi dalam hal ini 6 ASN tersebut sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal. Kenapa saya katakan kayak gitu? Mereka di dalam intimidasi kepala dinas, keterpaksaan mereka. Dan satu hal lagi, berdasarkan hasil audit BPK, pertama, temuan itu dinyatakan hanya ditemukan 160 juta kerugian negara.
tetapi saya tidak tahu apa penyebabnya terjadi audit ulang sehingga kerugian negara mencapai 700 juta. Nah, jadi dalam hal ini besar kemungkinan kalau seandainya pihak kejaksaan melakukan eksekusi atau melakukan penahanan terhadap rekan-rekan kami di Dinas Pekerjaan Umum, mungkin kemungkinan besar itu para oknum pejabat yang sedang menduduki jabatan saat ini akan mengundurkan diri. Karena kami tidak ada yang melindungi kami, tidak ada yang membantu kami. Dari Pemda Lampung Utara, dari Bupati Lampung Utara, Sekda Lampung Utara, beserta jajaran hukum Pemda Lampung Utara tidak melakukan pembelaan terhadap kami. Sementara kami bukan melakukan korupsi murni. Dalam arti kata kami melaksanakan pekerjaan, mengawasi pekerjaan di lapangan yang memang hanya kekurangan fisik di lapangan, kekurangan fisik pekerjaan yang sebenarnya masih bisa direvisi, diperbaiki kembali. Bukan korupsi murni. Dalam arti kata yang memang menyimpangkan uang negara yang telak-telak sudah diberikan kepada kita, kita simpangkan. Kita salah gunakan. Nah, ini yang wajib dipenjara. Tapi bagi yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, untuk diketahui, dari tahun 2017, 18, 19 sampai dengan hari ini, tidak ada dana yang dikeluarkan untuk PU, untuk PPK, PPTK, pengawas ataupun lain-lainnya, itu tidak ada yang dicairkan. Salah satunya pekerjaan 2018, proyek semua sudah dicairkan, akan tetapi UP, baik honor, PPK, PPTK, pengawas, tim PHO sekalipun Rp1 pun tidak ada yang dicairkan. Kemudian Bang, banyaknya persoalan dugaan korupsi yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, khususnya unit Kepolisian Polres Lampung Utara ataupun Kejari Lampung Utara, yang selama ini terkesan mandek ataupun jalan di depan. Seperti contoh dugaan korupsi yang ada di Desa Sumbertani. Menurut tanggapan Abang sendiri seperti apa? Kalau menurut saya, mungkin Pak Kapolresnya tidak tahu permainan anak buahnya seperti itu. Jadi saya meminta jajaran Kapolres Lampung Utara, Polda Lampung untuk kembali merevisi atau melihat kinerja daripada anak buah yang ada di bagian Tipikor Lampung Utara, jalan di tempat, untuk segera dilakukan ambil tindakan. Karena setiap kasus yang saya laporkan itu sudah memenuhi unsur dan memang sudah benar-benar berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Baik dari tahun 2019 pekerjaannya di Sumbertani sampai dengan 2020 nol, semua tidak ada pelaksanaan. Harapan kita sendiri Bang? Jadi saya berharap kepada Polres Lampung Utara, Kejaksaan Lampung Utara, agar semua bentuk laporan yang diberikan oleh lembaga, yang dilaporkan oleh lembaga, ditindaklanjuti, jangan hanya diperiksa dan jalan di tempat. Kalaupun memang hal-hal itu dinyatakan setelah diperiksa, dinyatakan di lapangan itu memang terbukti tidak ada, ataupun kerjaan yang kami laporkan hanya rekayasa kami siap untuk dituntut, kami siap untuk dilaporkan sampai ke pihak manapun. Jadi setiap kami memberikan fakta dan data berdasarkan akurat, kami punya fakta dan data dan kami punya sumber-sumber yang kami bisa percaya. Bahkan menurut kami itu sudah jelas, baik di Inspektor Lampung Utara sudah menyatakan bahwa pekerjaan itu memang tidak ada, fiktif. Pekerjaan siring sepanjang 500 meter dengan tipe 60. Jadi dalam hal ini kalau Polres Lampung Utara tidak sanggup menyikapinya, tidak mengambil tegas dalam permasalahannya, atau yang bersangkutan sampai melarikan diri, maka Polres Lampung Utara atau jajaran Tipikor Lampung Utara itu harus bertanggung jawab. Karena itu kelalaian mereka dan kelemahan mereka. Dan saya yakin ini ada kong-kali-kongnya antara APH Lampung Utara dan para oknum kepala desa yang bersangkutan. Terima kasih.